Halo sobat sehat semua, bagaimana kabarnya? Kali ini kita mau bahas kembali apa sih manfaatnya terapi stem cell atau terapi sel, misalnya sel imun atau metabolit-metabolitnya. Bersama Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, pakar stem cell di Indonesia. Kali ini kita akan bahas kemungkinan terapi sel untuk dapat meningkatkan daya tahan pada lansia, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dr. Reza selalu meneliti berdasarkan dari paper-paper jurnal yang terbaru. Mari kita bahas yuk. Ko dan kawan-kawan di Jepang September 2022 mempublikasikan penelitian mereka terhadap kasus-kasus kematian akibat COVID-19 dalam waktu Januari hingga Agustus 2021 dari data di Tokyo. Mereka mendapatkan bahwa efektivitas vaksin COVID-19 menurun dengan bertambahnya usia lansia, yaitu dari 88,6% melindungi pasien usia 60-69 tahun, hingga menjadi hanya 77,7% pada pasien usia 90 tahun ke atas. Kita tahu di Jepang merupakan salah satu negara dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap daya lindung atau efektivitas vaksin COVID-19 dalam mencegah kematian pada lansia. Lansia mempunyai daya tahan tubuh yang tidak lagi sekuat usia dewasa muda. Ini disebut sebagai imunosenesensi atau penuaan fungsi imunitas akibat bertambah usia. Witkowski dan kawan-kawan menuliskan pada jurnal Mechanism of Aging and Development Maret 2022 mengenai imunosenesensi dan COVID-19. Didapatkan data bahwa angka perawatan di rumah sakit yang bisa saja dihubungkan dengan derajat keparahan penyakit COVID-19 meningkat per kategori usia. 2 kali lipat lebih banyak pada usia 30-39 tahun, dengan tingkat kematian 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan penderita COVID berusia 18-29 tahun, 10 kali lipat lebih tinggi pada usia 40-49 tahun, 65 kali lipat lebih banyak pada usia 65-74 tahun, dan 370 kali lipat pada usia 85 tahun ke atas. Wow, mohon hati-hati jika teman-teman masih mempunyai orang tua, kenalan, keluarga dengan usia yang rentan terkena derajat keparahan meningkat akibat infeksi SARS-CoV-2 tersebut ya. Bukan nakut-nakutin, tapi memberikan perhatian untuk lebih hati-hati ya. Selain terjadi penurunan fungsi imun, jangan lupa loh bahwa dengan bertambah usia, terjadi resiko yang meningkat terkena penyakit degeneratif, yaitu penyakit akibat penurunan atau kerusakan organ-organ tubuh tertentu. Misalnya penyakit darah tinggi, jantung koroner akibat kerusakan pembuluh darah dan jantung, penyakit kencing manis, kegemukan akibat kerusakan pada fungsi metabolik hormon, serta hormon pankreas. Juga bisa terjadi kecenderungan terkena tumor atau bahkan kanker akibat sel imun melawan sel-sel tumor atau sel-sel kanker tersebut menurun dengan bertambahnya usia. Di Indonesia, pernah diteliti dan dipublikasikan secara ilmiah di Akta Medika Indonesia Juli 2020 oleh M. Azwar dan Profesor Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, guru besar FKUI, beserta timnya, bahwa 38,6% kasus kematian pasien COVID-19 di Indonesia terjadi pada populasi lansia. Data ini diambil dari pasien lansia dengan COVID-19 yang dirawat inap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dari April hingga Agustus 2020, yang ternyata sejumlah 68% atau mayoritas berusia 60-69 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 66% yang malah mengaku tidak kontak dengan penderita COVID-19 sebelumnya. Jadi hati-hati ya, kita ingatkan ayah, paman, juga kakek atau bahkan nenek serta relasi kita, keluarga kita yang usianya sedang lanjut untuk menjaga kesehatan dengan sungguh-sungguh di kala pandemi ini. Janganlah merokok, tidur cukup, makan dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan pandemi, banyak buah sayur segar, makanan bergizi baik yang menjaga imunitas mereka. Rajinlah konsultasi karena sekarang sudah ada telekonsultasi yang pernah Pak Dr. Reza jelaskan caranya pada video-video YouTube beliau sebelumnya. Jangan pernah ragu dan terlalu merasa tahu ya. Para dokter, apalagi dokter lulusan S3 seperti Pak Dr. Reza yang memang H-indeksnya tinggi, insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, bahkan yang tersulit sekalipun ya. Supaya jelas dan tidak salah,
Harus bagaimana jika kita mau menjaga orang tua kita atau kenalan kerabat keluarga kita yang kita sayang, yang berusia lanjut, yang terbukti daya tahan imunitasnya menurun, serta rentan terkena COVID dengan berat dan beresiko kematian. Semangat ya! Namun, sekali lagi jangan khawatir ya guys. Saat ini, ilmu pengetahuan hasil riset dan inovasi semakin maju. Dulu HP besar dan berat, sekarang tipis dan bisa dilipat. Dulu ibu kita datang kuliah langsung berhadapan dengan dosen tatap muka. Sekarang kita tinggal tekan layar laptop atau HP ketemuan daring juga bisa dapat banyak ilmu dari guru kita. Zaman berkembang, demikian juga ilmu kedokteran. Sejak tahun 2001 mulai ditemukan stem cell atau sel punca, atau bagaimana mengambil sel badan kita yang kurang, misalnya tadi sel-sel imunitas. Sel-sel imun yang menjaga daya tahan tubuh kita dan mengembangbiakan atau istilahkan memperbanyak atau diproliferasikan di luar tubuh kita dengan aman dalam lab khusus yang berstandar GMP, sehingga setelah banyak dapat dimasukkan kembali ke dalam badan kita, badan orang tua kita, badan lansia yang butuh jumlah serta kualitas sel yang banyak dan bagus. Alhasil, sel-sel imun, sel-sel punca atau stem cell yang dimasukkan ke dalam badan kita tadi sekarang sudah cukup melawan virus, menghancurkan kanker dan memperbaiki tubuh kita yang rusak. Hal ini tentu harus dilakukan oleh ahlinya. Di Indonesia, satu-satunya pendidikan keminatan stem cell atau sel terapi ini baru ada di S2 Biomedik FKUI atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sudah mendapatkan akreditasi dan izin, meluluskan para pakar yang berhak meneliti mengembangkan terapi sel atau stem cell tersebut ya. Jangan sembarangan pilih tenaga bukan ahli ya. Well, pengembangan terapi imunitas juga sering diulang pada video Pak Dr. Reza sebelumnya. Selain pemberian terapi sel, juga menjaga nutrisi serta menambah gizi bagi sel kita, mempertahankan sel-sel daya tahan, sel-sel punca yang bertanggung jawab dalam memperbaiki jika ada kerusakan pada tubuh lansia. Tetap diusahakan terjaga jumlah dan kualitasnya dengan baik. Terus belajar dan semangat ya! Ilmu kedokteran makin canggih dan teman-teman jangan malu atau sungkan kontak Pak Dr. Reza ya. Demikian teman-teman sobat sehat semua tercinta. Sehat, sukses, semangat ya. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng. Karena Pak Dr. Reza beserta tim selalu rajin update video edukasi pengabdian masyarakat dengan cuma-cuma. Setiap saat kita bisa dapat informasi berharga. Salam.